Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta nikmatnya kita masih bisa beraktivitas hingga saat ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya dan para sahabat kita bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Para rekan-rekanku semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah Al-Quran akan terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran terdapat keajaiban dan keistimewaan yang tidak akan sama dengan kitab-kitab lain ataupun buku-buku yang lainnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca oleh setiap orang muslim, lalu direnungkan, dipahami setiap makna dan perintah-perintahnya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi hujjah di hadapan Allah dan menjadi syafaat bagi setiap yang membacanya kelak di hari kiamat. Sebagaimana Allah menjamin dalam Quran surat At-Toha ayat 123, yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala di setiap hurufnya, dan memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Para rekan-rekanku semua, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan mengenai segala urusan yang biasa kita hadapi, seperti urusan dalam bergaul dengan sesama manusia, urusan jodoh, pekerjaan, keluarga, urusan dalam menggunakan harta di dunia, bahkan urusan hutang piutang. Al-Quran telah menjelaskan semua masalah urusan-urusan di dunia. Allah telah menjelaskan semuanya di Al-Quran, tinggal terserah kita apakah kita ingin mengambil atau tidak petunjuk-petunjuk tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan hikmah dan keajaiban setelah kita membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang. Allah menurunkan kitab suci untuk dibaca secara lisan oleh umatnya, didengar oleh telinga, difikirkan oleh akal, lalu agar hati menjadi tenang. Mengapa bisa menjadi tenang? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat hikmah dan ukhuwah. Yang kedua adalah Al-Quran menjadi obat hati yang paling mujarab. Ketika kita sedang stres, ketika kita sedang memiliki banyak pikiran, lalu kita membaca Al-Quran, maka hati kita yang tadinya gundah akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih sejuk, dan aliran darah di otak kita akan mengalir dengan bebas dan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih. Yang ketiga, Al-Quran juga bisa menjadi penyehat jasmani. Mengapa bisa begitu? Bahkan sebagian besar orang muslim sendiri tidak mengetahui ketika mereka membaca Al-Quran, ternyata dari membaca Al-Quran dapat memberi manfaat terhadap kesehatan tubuh mereka. Karena ketika mereka membaca Al-Quran, tentunya mereka melihat barisan dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, melihat huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran tersebut. Maka ketika saat itu kinerja mata retina itu akan menjadi lebih tajam dan lebih kuat. Apalagi ketika mereka membacanya dengan penuh menghayati bacaan-bacaan tersebut, maka mata tersebut akan menjadi lebih segar dan lebih sehat. Bahkan pada kenyataannya, orang-orang yang sering membaca Al-Quran justru matanya akan lebih sehat dibandingkan orang-orang yang lebih sering membaca buku. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan bekal bagi setiap umat muslim sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang teratur, dan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, maka marilah
kita bersama-sama mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, menghayatinya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah serta rahmat kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.